Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Kesar Agung. Ya, langsung saja untuk video kali ini saya akan membahas tentang materi logaritma. Ya, jadi sini saya akan membahas tentang logaritma. Bisa dilihat ya judulnya logaritma. Nah, nanti lebih ke sifat-sifatnya terlebih dahulu. Oke. Ya, ini dia sifat-sifat logaritma ya. Mungkin sebelum ke sifat-sifat, saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu ya. Di sini bisa kita lihat definisinya. Definisinya yaitu A log X sama dengan Y ya. Nah, ini A log X sama dengan Y itu bentuknya bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat, yaitu A pangkat Y sama dengan X ya. Jadi cara merubah logaritma menjadi bentuk pangkat adalah A log X sama dengan Y bisa dirubah menjadi A pangkat Y sama dengan X. Gampangnya gini, kalau ada A log X sama dengan Y, maka kiri pangkat kanan sama dengan yang tengah ya. Yang kirinya adalah A, kanannya hasilnya itu adalah Y, X-nya adalah yang tengah ya. Nah, itu bentuk logaritma. Nah, kenapa logaritma bisa dirubah menjadi bentuk pangkat? Karena definisi dari logaritma itu sendiri adalah inverse dari eksponen. Ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan tentang eksponen ya, yaitu bilangan berpangkat. Nah, ini adalah lawannya, yaitu logaritma. Ya. Nah, itu adalah definisi bentuk umumnya. A log X sama dengan Y bisa dirubah menjadi A pangkat Y sama dengan X. Dengan catatan, nah di sini ada syaratnya. Ya. Dengan catatan, A-nya harus lebih dari 0. Ya, A-nya harus lebih dari 0, artinya dia tidak boleh negatif. Ya, 0 pun sebenarnya tidak boleh ya, karena lebih dari 0 artinya positif. 1, 2, 3 dan seterusnya, setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya yang penting positif. Dan juga A-nya tidak boleh sama dengan 1. Di sini A-nya tidak boleh sama dengan 1. Selain itu, syarat lainnya untuk X-nya, yaitu bilangan yang ada di dalamnya. X-nya harus lebih dari 0 juga. Ya, kalau untuk Y-nya bebas ya. Ya, langsung saja kita masuk ke sifat-sifat logaritmanya ya. Nah, di sini tersedia ada 10 sifat logaritma ya. Mungkin ada beberapa sifat logaritma yang nggak saya jelaskan ya. Jadi cuma cukup 10 aja dulu karena 10 ini yang paling penting ya, yang harus kalian kuasai, yang harus kalian ingat-ingat selalu. Ya. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada sifat logaritma seperti ini. Kalau ada A log A sama A log A, nah ini A sama A ya, itu pasti sama dengan 1. Nah, kenapa sama dengan 1? Karena ingat kalau dibalikin ke pangkat, jadinya kan A pangkat 1 sama dengan A. Jadi A pangkat 1 yaitu A ya. Karena sifat logaritma, definisi logaritma kan tadi harus dibalikin ke bentuk pangkat ya. Nah, untuk contohnya ada 2 log 4 yaitu sama dengan 2 seperti yang tadi udah dijelaskan di awal ya. Yang ini 2 log 4 sama dengan 2. Ada 2 log 4 sama dengan 2 yang tadi dijelaskan di awal ya. 2 log 4 sama dengan 2. Kenapa 2 log 4 itu sama dengan 2? Karena ketika dibalikin ke bentuk pangkat, 2 pangkat 2 pasti sama dengan 4. Nah, itu betul ya, memenuhi definisi yang awal tadi ya. Begitupun dengan contoh selanjutnya, di sini ada 2 log 16. 2 log 16 berapa? Berarti kan kita mikirnya 2 pangkat berapa yang sama dengan 16 ya. 2 pangkat 4. Ya, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 sehingga 2 log 16 sama dengan 4 ya. Nah, contoh yang ketiga ada 5 log 125 yaitu sama dengan 3 karena 5 pangkat 3-nya sama dengan 125. Nah, itu nilai ataupun bentuk logaritma yang ada hasilnya. Nah, untuk bentuk lain yang nggak ada hasilnya gimana? Ya, nggak ada sama dengannya ya. Jadi cukup ditulis bentuk logaritma yang awalnya aja. Contohnya di sini ada 3 log 5 ya. 3 log 5, 3 pangkat berapa yang sama dengan 5? Nah, itu kan sebenarnya nggak ada ya. Nggak diketahui berapa. Ya, jadi ya udah 3 log 5 aja ya. Kemudian contoh selanjutnya ada 4 log 7 juga sama ya. Nah, terus ada bentuk ketiga. Nah, ini bentuk yang
jarang sekali diketahui ya, tapi ini harus kalian tahu. Kalau ada log 5, nah di sini nggak ada angka atasnya. Kalau nggak ada angka atasnya, itu sama aja dengan 10 nilainya. Jadi kalau kosong angka atasnya, ini kan dibacanya log 5, itu sama aja dibacanya dengan 10 log 5. Ya. Atau yang bawah, contoh yang terakhir ini ada log 3. Log 3 sama aja dibacanya 10 log 3. Jadi ingat-ingat kalau nggak ada angka atasnya sama aja dengan 10 nilainya. Ya. Nah itu adalah contoh-contoh definisi logaritma dan sifat nomor yang pertama. Kemudian sifat yang kedua di sini ada a log 1 itu pasti sama aja dengan 0. Nah, balikin lagi ke bentuk pangkat. Kenapa 0? Ya karena a pangkat 0 pasti sama dengan 1. Berapapun nilai a-nya kalau dipangkatkan 0, ingat-ingat sifat eksponen yang sebelumnya ya, pasti sama dengan 1 ya. Ini nggak usah dikasih contoh ya, ini gampang ya. X kali Y itu bisa kita rubah menjadi A log X ditambah A log Y. A log X ditambah A log Y. Nah ini kalau ada dua bilangan yang ada di dalam X kali Y, kalau dikali maka bisa dirubah menjadi penjumlahan ditambah ya. Nah sifat nomor 3 dan nomor 4 ini sering berkebalikan. Kalau tadi dikali berubah jadi tambah. Kalau yang nomor 4 itu A log X per Y. Nah ini dibagi. Kalau dibagi ya berarti kebalikannya dikurangi. A log X dikurang A log Y ya. Ingat bilangan yang ada di atasnya A-nya itu sama-sama masih tetap A ya. A log X kali Y sama dengan A log X tambah A log Y. Yang nomor 3. A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Itu yang nomor 4. Supaya lebih jelas kita lihat contoh-contohnya. Nah ini adalah contoh untuk sifat yang nomor 3 ya. Kalau dikali maka bisa dipecah menjadi penjumlahan ya. Di sini ada log 5 kali 4 bisa berubah menjadi log 5 ditambah log 4 ya. Begitupun sebaliknya ya. Kalau ada soal log 5 tambah log 4 ya bisa dirubah menjadi log 5 kali 4 yaitu log 20 ya. Bisa kalian balikin ya. Kemudian contoh yang kedua ada 3 log 50. Nah 50-nya bisa kita pecah. 50 itu 25 kali 2 kan. Berarti menjadi 3 log 25 ditambah 3 log 2. Ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri. Ya. Itu yang perkalian berubah jadi penjumlahan. Nah kalau yang nomor 4-nya di sini pembagian ya. Ingat tadi pembagian berubah jadi pengurangan. Nah, kalau di sini contohnya ada 7 log 12 berubah menjadi 7 log 36 min 7 log 3. Kenapa 12 berubah jadi 36 dan 3? Karena di sini kan 12 itu sama aja 36 dibagi 3. Ya. Jadi 7 log 36 dikurangi 7 log 3. Ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri juga bisa ya. Nah, yang kedua adalah 8 log 60 per 11. Berarti bisa dirubah 8 log 60 dikurang 8 log 11. Pokoknya ingat-ingat aja untuk yang 3 dan 4 jangan ketukar. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang. Ya. Kemudian yang kelima di sini langsung ada contohnya juga ya. Untuk yang kelima kalau ada A log X pangkat M. Nah sekarang ada pangkat di dalamnya nih. X pangkat M itu sama aja dengan M kali A log X. Nah ini istilahnya kita tinggal memindahkan pangkat yang dalam M ini ke depan. Ya, M ke depan itu jadi kali M kali ya. Itu yang nomor 5. Contohnya ada di sini 2 log 5 pangkat 9. Nah, pangkat 9 ini M ya. 9-nya ini M ke depan jadinya 9 kali ya. 2 log 5. Jadi kalau 9-nya udah ke depan, 5-nya ya tetap ditulis 5 tapi nggak ada pangkat 9-nya. Begitupun dengan yang contoh selanjutnya 3 log 4 pangkat min 3. Min 3-nya kedepanin. Berarti min 3 kali 3 log 4. Nah kalau yang nomor 6. Nah nomor 6 ini juga pangkat. Masih pangkat ya. Masih bentuk pangkat. Tapi pangkatnya ada di atas. A pangkat N. Nah di sini pangkatnya. A pangkat N log X. Ya awas jangan ketuker dengan nomor 5. Kalau nomor 5 dari pangkat yang dalam ke depan jadi kali. Kalau yang nomor 6 dari pangkat yang atas ke depan jadi bagi per N
ya. Jadi ini ke depan jadi bagi per n. Jadi A pangkat n log x itu sama dengan 1 per n kali A log x. Ingat 1 itu karena koefisien yang depannya 1 ya, nggak ada angkanya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini ada 4 pangkat 2 log 8. Nah, di sini 2 ya, ada pangkat 2 ke depan jadi 1/2. 4 log 8-nya tetap. Atau kalau kita punya angka di paling depannya, misalkan di sini ada angka 5 dikali 2 pangkat 3 log 9. Nah, ini kan pangkat 3-nya yang dikedepankan ya. Ingat jadi bagi ya, berarti jadinya 5/3. Karena koefisien depannya 5. Ya, kalau tadi kan nggak ada, sama aja dengan 1 ya. Jadi 5/3 kali 2 log 9. Nah, kalau sifat yang nomor 7 ini sebenarnya penggabungan dari sifat nomor 5 dan 6 ya. Jadi nomor 5 dan 6 itu bisa digabungkan. Dari pangkat yang dalam di sini ada M ya, X pangkat M. Nah, kalau sifat yang nomor 7 ini adalah sifat penggabungan dari nomor 5 dan 6. Ya, bisa kita lihat di sini A pangkat N log X pangkat M. Ini ada pangkat N di atas dan pangkat M yang di tengah. Itu bisa digabungkan menjadi M per N. Ingat kalau tadi M-nya kenapa di atas? Karena kan tadi dikali. M kali ya dari pangkat yang dalam. Kalau dari pangkat yang atas per N jadi bagi. M per N kali A log X. Ya. Supaya lebih jelas, coba lihat contohnya. 6 pangkat 2 log 11 pangkat 3. Berarti 3 sama 2-nya ke depan. Jadinya 3/2. Awas bukan 2/3 ya. Jadi pangkat yang dalam dulu. Kemudian dibagi dengan pangkat yang atas. 3/2 kali 6 log 11. Ya. Contoh kedua ada 2 pangkat 5 log 3 pangkat 4. Pangkat yang dalamnya yaitu 4 ya. Per pangkat atasnya 5. Ya, jadi 4/5 kali 2 log 3. Ini adalah penggabungan, ingat-ingat ya. Kalau digabungin kayak gini. Ya, pangkat dalam per pangkat yang atas. Jangan sampai ketuker, oke? Selanjutnya sifat nomor 8 di sini ada bentuk A log X sama dengan 1 per X log A. Nah, kalau ini dibalik ya. A log X kan awalnya berada di atas. A log X itu sama aja A log X per 1 ya. Bisa kita rubah menjadi 1 per X log A. Jadi X sama A-nya tukeran. Ya, tuker tempat. Nah, itu sifat yang nomor 8. Contoh, di sini ada 2 log 3. Kalau dirubah jadi 1 per, berarti ini kan 2 log 3-nya mau dikebawahin. Ya, berarti 3 sama 2-nya tukeran. Jadinya 1 per 3 log 2. Nah, begitupun sebaliknya. Misalkan ada 5 per 4 log 9. Bisa berubah menjadi 5 yang di atas tetap 5 dikali 4 log 9-nya kita mau ke atasin. Berarti 4 sama 9-nya tinggal ditukar. Jadi 5 kali 9 log 4. Nah, ini cuma ditukar dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ingat tukeran juga untuk yang nilai A dan X-nya. Lanjut yang nomor 9 ada bentuk X log Y. Itu sama aja dengan A log Y per A log X. Nah, di sini kan awalnya X log Y. Kenapa muncul nilai A? Nah, sebenarnya nilai A yang di atas dan di bawah ini bebas berapapun asal memenuhi syarat yang di definisi ya. Misalkan kita lihat langsung ke contoh aja deh. 2 log 7. Nah, ini 2 log 7 bisa dirubah menjadi 3 log 7 per 3 log 2. Jadi 3-nya sebenarnya nggak berpengaruh, cuma sebagai angka yang harus dimunculkan saja ya. Ingat 2 log 7, 2-nya itu dari yang bawah dulu. Ya, 7-nya baru dari yang atas. Atau begitupun dengan sebaliknya. Ya, bisa dibalik juga dari kanan ke kiri dirubahnya. Ya, itu sifat logaritma yang nomor 9 ya. Dan yang terakhir ini sifat logaritma nomor 10 yaitu sifat perkalian. Bentuknya ada A log X dikali X log Y itu sama aja dengan A log Y.
A log X kali X log Y. Di sini poin intinya ya kalau yang perkalian, angka atau nilai yang di tengahnya ini harus sama-sama X ya. A log X dikali X log Y, X dengan X. Ya, harus sama dulu. Kalau nggak sama nggak bisa berubah menjadi A log Y. Nah, A log Y diambil dari mana? A log Y diambil dari angka yang depan dan Y-nya angka yang belakang. Sebagai contoh, di sini ada dua contoh, ada 4 log 3 dikali 3 log 10. Nah, ini angka tengahnya udah sama kan? Berarti bisa berlaku bentuk perkalian logaritma ini. Jadi yang diambil adalah angka depan 4 dan angka belakang 10. 4 log 10 hasilnya. Ya. Nah, ini nggak hanya berlaku untuk dua bentuk logaritma. Bisa juga perkaliannya lebih dari dua. Ya, bisa 3, 4, dan seterusnya. Asalkan yang tengahnya harus sama. Ya. Nah, ini yang bentuk 3 perkalian 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 10. Ingat tengah-tengahnya udah sama semua kan? 5 sama 5, 3 sama 3. Berarti hasil akhirnya ujung kiri 2, ujung kanan 11. Berarti 2 log 11. Nah, gampang kan ya? Itu sifat yang perkalian. Poin intinya ada di tengah-tengahnya harus sama. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari masing-masing sifat logaritma. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kita lihat pembahasan contoh soalnya. Ya, di sini saya akan berikan dua contoh soal dan pembahasannya. Nah, penjelasannya adalah di sini untuk contoh soal nomor 1 ada A log 1 per B dikali B log 1 per C kuadrat dikali C log A pangkat 3. Nah, di sini udah kelihatan ya, sifat umum yang nanti bakal dipakai itu adalah sifat yang perkalian, asalkan tengahnya harus sama dulu kan. Nah, di sini belum sama ya. Tengahnya masih seper B, seper C kuadrat, dan seper A pangkat 3. Jadi kita rubah dulu. A log 1 per B, B-nya kita pindahkan ke atas. Ingat sifat eksponen, dari bawah ke atas tinggal ganti tanda yang awalnya positif jadi negatif. Jadi A log 1 per B berubah jadi A log B pangkat min 1 dikali B log C-nya juga sama ke atas. Jadi B log C pangkat min 2. Kemudian kali C log A pangkat min 3 ya. Ingat sifat eksponen ya, dari bawah ke atas tandanya yang awalnya positif jadi negatif ya. Kemudian pakai sifat yang pangkat yang dalam dikedepanin. Di sini ada min 1, ada min 2 dan min 3. Dikedepanin semua karena ini perkalian jadi bisa dijadiin 1. Min 1 ke depan jadi min 1 dikali ya. Min 2 ke depan jadi min 2 dikali, dan min 3 juga min 3 dikali. Jadi dikali semua, min 1 kali min 2 kali min 3. Nah, kenapa boleh? Karena ini satu kesatuan perkalian kan. Jadi boleh digabungin ya. Berarti kalau pangkat yang dalamnya udah ke depan semua, sisanya A log B dikali B log C dikali C log A. Nah, ini adalah bentuk yang perkalian ya, udah jadi karena tengahnya udah sama, B dengan B, C dengan C. Jadi hasil akhirnya min 1 kali min 2 kali min 3 itu adalah min 6 dikali dengan A log A, karena ujung log ujung kan. A log A tadi sifat yang paling awal adalah 1 ya. Jadi hasil akhir yang paling sederhana min 6 kali 1 adalah min 6. Nah, itulah aplikasi sifat-sifat logaritma yang dipakai ya. Kalau untuk yang soal nomor 1 ini ada perkalian, kemudian ada pangkat yang dalam dikedepanin ya. Ada dua sifat yang dipakai. Nah, itu sifat yang contoh soal yang pertama. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang sifat-sifat logaritma beserta contoh soalnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini ada dua latihan soal kalau teman-teman ingin mencobanya masing-masing ya, supaya bisa ya, karena matematika kalau nggak dicoba, kalau nggak latihan nggak akan pernah bisa ya. Jadi ini ada latihan soal, dua soal, silahkan teman-teman dicoba ya masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk membantu channel ini, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa channel ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.